Pemirsa, meski diterpa isu hukum, posisi Gubernur Ahok di benak pemilih Jakarta tidak tergoyahkan. Lembaga Penelitian Populi Center merilis hasil survei bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Ahok mencapai 81,5%. Bandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap DPRD DKI Jakarta yang menunjukkan 57% publik tidak puas terhadap DPRD DKI. Kenapa meski diterpa isu hukum, posisi Ahok tetap kuat? Bagaimana reaksi parpol pemenang pemilu terhadap tidak tertandinginya posisi Ahok ini? Inilah yang akan kita bahas di Dialog Prime Time News kali ini bersama saya, Rory Asyar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih belum bisa tertandingi. Survei terbaru Populi Center popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta masih yang teratas. Hasil survei terbaru Populi Center, tingkat elektabilitas Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta meningkat dari 49,5% di bulan Februari menjadi 50,8% pada April 2016 ini. Namun ada temuan menarik dalam survei kali ini. Popularitas Ahok sedikit menurun dibandingkan bulan Februari lalu. Masih goyang ini, Pak. Apakah Anda yakin dengan kepemimpinan Ahok dapat membawa perubahan ke arah trennya sedikit menurun tapi masih berada di posisi pertama? Ahok juga tetap unggul apabila diadu head-to-head dengan calon lainnya. Namun pemilih yang belum menentukan pilihan dari survei kali ini meningkat dibandingkan survei sebelumnya. Survei ini juga membuktikan mayoritas warga Jakarta tidak percaya Ahok tersangkut kasus sumber waras dan kasus reklamasi pantai utara Jakarta. Walaupun sudah sedemikian gencar, tapi tetap publik melihat gitu loh, ya, bahwa apa yang dikerjakan Ahok itu lebih akuntabel lah, lebih jelas lah, lebih konkret. Kalau enggak, ini harusnya tingkat kepuasan sudah melorot sampai di bawah 50%. Jadi kalau ini masih di atas 80%, berarti orang masih melihat di luar itu semua bahwa dia bekerja. Untuk pasangan ideal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, mayoritas warga tidak tahu siapa pasangan yang diidamkan. Namun sebanyak 11,8% masyarakat menilai pasangan Ahok dan Heru menempati posisi pertama. Tim Liputan Metro TV. Nanti kita akan bahas kenapa meski diterpa isu hukum, posisi Ahok tetap kuat. Kami akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Ada Ahmad Basara, Wasekjen PDIP. Mas Ahmad, selamat malam. Ada juga Nona Evita, peneliti Populi Center. Nona, selamat malam. Ada juga Prof. Hamdi Muluk, psikolog politik UI. Selamat malam, Prof. Hamdi. Selamat malam. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh Pemirsa, lalu bagaimana hasil survei terbaru jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017? Rifai Pamone bersama Media Research Center akan menyajikan beberapa data. Rifai. Ya, Rory, yang menarik adalah banyak sekali lembaga survei di Indonesia yang kemudian memberikan hasil atau rekapitulasi dari surveinya yang terbaru pada April 2016 seperti Populi Center, lalu Carta Politika, dan kami akan menampilkannya nanti di slide terakhir bersama dengan Media Research Center. Namun sebelum sampai ke hasil survei tersebut, kita lihat dulu apa yang menjadi riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (ATPI). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penentu stabilitas dari survei Ahok yang bisa dikatakan sejak Desember 2015 hingga April 2016 oleh sejumlah lembaga survei ini bisa dikatakan dalam kategori stabil dikarenakan Ahok meski dianggap kontroversial tetapi cukup tegas dalam penyampaian seluruh kalimat-kalimatnya di depan publik. Kemudian segmen pendukung yang stabil. Karena hingga saat ini seperti kita lihat pada saat melampaui beberapa upaya untuk melewati jalur independen atau perorangan menuju pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, beberapa
bentuk dukungan dari kelompok masyarakat masih sangat stabil. Upaya dari setiap kelompok-kelompok masyarakat ini untuk menampilkan dukungannya di setiap posko-posko di mana dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan oleh teman Ahok. Kemudian konsistensi kinerja serta kualitas kebijakan diharapkan terus ditingkatkan oleh Ahok agar bisa mempertahankan stabilitas survei yang terus membaik di sejumlah lembaga survei. Saat ini di slide kedua dan ketiga kita akan lihat bersama hasil yang disampaikan oleh salah satu lembaga survei yaitu Populi Center. Kita akan lihat dari kinerja banyak sekali yang dihasilkan dari hasil survei hingga tanggal 21 April 2016 oleh Populi Center, Rory. Namun kita lihat dulu dari kinerja. Dari segi Pemprov DKI Jakarta dan juga kinerja Gubernur DKI Jakarta dianggap berbanding lurus sekitar 73,3 hingga 73,7% di April 2016. Ini adalah salah satu pencapaian yang cukup baik. Artinya publik di DKI Jakarta di 5 kota termasuk di Kepulauan Seribu menganggap bahwa kinerja Pemprov DKI sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Basuki Cahayapurnama sebagai kepala daerah. Dan berikutnya popularitas di April dan Februari 2016 ada angka yang hampir sama yaitu 98,5% dan di Februari 2016 memang lebih tinggi 99,2%, namun ini masih dalam tataran yang cukup tinggi hampir 100%. Lalu kita lihat di slide yang terakhir. Ini sangat menarik karena akseptabilitas bagaimana Ahok diterima oleh publik di DKI Jakarta pada April 2016 73,2% dan di Februari 77,2%. Yang terakhir elektabilitas dari segi top of mind pada saat 400 responden dari Populi Center ini diberikan pertanyaan secara terbuka. Apabila hari ini dilaksanakan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, nama siapa yang akan Anda pilih sebagai kepala daerah di DKI Jakarta, yaitu keluar nama Ahok, dan pada April ini mencapai 50,8% dan Februari yang lalu kita bandingkan jumlahnya juga tidak jauh berbeda, yaitu 49,5%. Salah satu lembaga survei yang cukup kredibel ini tentunya memberikan sebuah penjelasan atau kesimpulan yang menarik terkait dengan Ahok. Lalu bagaimana dengan lawan-lawan Ahok dan juga komponen-komponen di pemerintahan DKI Jakarta? Silakan, Rodi Asyari. Terima kasih.